Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Sherly Ferdila dengan NIM 1930403090. Saya sendiri Sherly Anike Putri dengan NIM 1930403091. Sri Febrianti Arya dengan NIM 1930403092. Tessa Audina dengan NIM 1930403093. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen letter dan klien representative letter. Saya Sri Febrianti Arya dengan NIM 1930403092 akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen letter dan manajemen letter yang baik. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntansi publik, ditujukan pada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal yang penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Pertama, manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. 2. Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran dari manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise. 4. Manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 5. Kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. 6. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan menunjukkan baik kemauan kantor akun publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. 7. Pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akun publik pelaksanaan pemeriksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Audina, NIM 1930403093. Saya akan melanjutkan membacakan materi kelompok kami, bagian yang C, manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat untuk klien, tetapi untuk KAP dan staf anggota tim pemeriksa dari KAP antara lain, yang pertama untuk klien. Yang pertama dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Yang kedua, dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Manfaat yang kedua untuk KAP. Yang pertama, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi lebih bertambah baik. Karena di samping laporan pemeriksaan akuntan, juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa akuntan publik tersebut. Yang ketiga, jika teman-teman bisnisnya tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Manfaat yang ketiga untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. Yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Yang ketiga, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Bagian yang D, pengertian CRL. Dalam suatu general audit atau financial audit atau pemeriksaan umum, akuntansi publik pada akhir pemeriksaannya harus mengeluarkan laporan akuntansi publik yang terdiri dari laporan auditor mengenai kewajiban laporan keuangan,
klien dan laporan keuangan yang telah diaudit, yang merupakan tanggung jawab manajemen klien. Namun sebelum laporan keuangan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan klien representation letter dan klien harus memberikannya. Saya Serli Ferdila, NIM 1930403090 akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen letter dan client representation letter bagian kegunaan dan isi dari CRL. Kegunaan CRL. Manfaat dari CRL bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau bisa dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Itulah salah satu manfaat dari CRL. Kemudian isi dari CRL yang pertama, pengakuan mengenai penyajian laporan keuangan. Kedua, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Ketiga, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Empat, informasi mengenai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 5. Ketidakberesan yang melibatkan karyawan dan manajemen. 6. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit. 7. Hak atas aset, hak gadai atas aset dan aset yang dijaminkan dengan adanya perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. 8. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Dan yang terakhir, yaitu liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. F. Contoh ML dan CRL. Contoh ML yaitu Yogyakarta, 23 Maret 2009. Nomor titik 2 KAK garing ML strip 14 garing 3 garing 2009. Hal titik 2 temuan pengendalian intern. YTH titik pengurus Grassroots Society Forum atau GSF Aceh Barat. Dengan hormat, sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Grassroots Society Forum atau GSF untuk proyek kerjasama dengan Cafut No INN 094 pengembangan kualitas pendidikan di Aceh Barat sebagai proses pembangunan kembali pasca tsunami. Periode 01 Januari 2008 31 Desember 2008. Kami telah mereview pengendalian intern GSF dan mencatat adanya kelemahan yang menurut pendapat kami perlu mendapat perhatian dari manajemen. Sebagai berikut, manajemen proyek telah menggunakan sistem voucher untuk semua transaksi, namun ada hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu voucher yang digunakan belum bernomor urut tercetak. Risiko voucher yang tidak bernomor urut tercetak berpotensi menyulitkan dalam mengidentifikasi apakah menerima ataupun pengeluaran yang terjadi telah dibukukan berdasarkan urutan kejadian kronologis. Di samping itu juga berpotensi untuk menyulitkan dalam mengidentifikasi apabila ada voucher yang hilang atau tidak tercatat. Rekomendasi kami menyarankan kepada manajemen GSF untuk memberi nomor urut tercetak pada voucher-voucher yang digunakan atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Dr. Kumala Hadi, M.Si, AK. Contoh CRL, misalnya, klien memberikan data keuangan palsu sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat merugikan para penggunanya. Karena merasa dirugikan, para pengguna laporan keuangan ini mengajukan tuntutan kepada akuntan publik sebagai pihak yang independen. Intinya, jika terjadi kasus dalam audit dan akuntan publik tidak memiliki CRL,
maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi, atau bahkan bisa dicabut izin praktiknya oleh Menteri Keuangan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.